Tahukah Anda, Soeharto pernah berupaya menyelundupkan hasil bumi, untuk dibarter dan memperoleh pundi-pundi. Nahas, aksinya diketahui pada 1959, dan ia hampir dipecat oleh Letjen Abdul Haris Nasution, gara-gara kasus tersebut, tulis Abdul Ghafur. Ia menulis tentang sosok Ibu Tien, perjuangannya bersama Soeharto, dalam bukunya berjudul Siti Hartinah Soeharto, Ibu Utama Indonesia, terbitan tahun 1992. Saking kecewanya, Soeharto memutuskan untuk menjadi sopir taksi. Disinilah peran Ibu Tien merespon keputusan suaminya itu. Soeharto sangat kecewa atas keputusan dicopotnya dari jabatan Pangdam Diponegoro. Ia menjadi frustasi lantaran Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) mendakwanya bersalah karena melakukan bisnis ilegal. Kekecewaannya berujung pada keputusannya mundur dari kemiliteran, tulisnya. "Saya tidak pernah menikah dengan sopir taksi, karena saya menikah dengan seorang prajurit, seorang tentara," ujar Bu Tien dalam tulisan Ghafur. Lantas, Soeharto mengurungkan niatnya dan memilih bersabar menjalani sekolah staf dan komando Angkatan Darat, di Bandung. Kisah tersebut menjadi titik awal perjuangan Soeharto, sebelum menjabat sebagai presiden. Sosok Ibu Tien selalu ada untuk Soeharto, dan nasihat-nasihatnya membuat ia jadi sosok yang paling berpengaruh di era Orde Baru kemudian. Memasuki tampuk kepemimpinan, banyak peranan Ibu Tien yang diduga memengaruhi tindak tanduk seorang Soeharto, pemimpin paling berkuasa di Orde Baru. Nyonya Soeharto tampil sebagai pendorong dan pendamping suami yang paling kokoh. Selama kurang lebih 30 tahun, ia telah memengaruhi beragam kebijakan yang dicetuskan oleh Soeharto. Ia juga memperhatikan langkah-langkah dan tindakan yang diambil suaminya, dalam mencermati keadaan yang bergerak cepat. Kutipan dari artikel Kepustakaan Presiden Perpustakaan Nasional berjudul Soeharto, Masa Bakti tahun 1966 sampai tahun 1998. Setelah menjabat sebagai presiden, Soeharto secara mengejutkan menyepakati Undang-Undang Anti-Poligami, pada tanggal 2 Januari tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, berbunyi bahwa seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang wanita, begitupun sebaliknya. Sebagaimana tulisan Abdul Ghafur, Ibu Tien adalah orang yang sangat berpengaruh dalam penyetujuan rancangan undang-undang ini. Baginya, poligami merupakan bagian dari penyimpangan tujuan perkawinan. Sudah seharusnya negara memberikan perlindungan yang selayaknya kepada suami atau istri, terhadap tujuan-tujuan yang menyimpang dari kerukunan perkawinan, ungkap Soeharto dalam tulisan Ghafur. Proyek besar juga diambil oleh Soeharto, untuk mendirikan Taman Mini Indonesia Indah, di tengah banyaknya agenda pembangunan negara yang lebih mendesak. Proyek itu, lantas menuai banyak kritik dari pihak seberang, diduga juga bahwa, gagasan tersebut merupakan keinginan dari ibu negara. Retnowati Abdul Ghani dalam bukunya berjudul Soeharto, The Life and Legacy of Indonesia's Second President, terbitan tahun 2007, menyebut akibat tindakannya, Ibu Tien mulai dijuluki dengan Mrs. 10%. Hal tersebut merupakan bentuk sarkas yang ditujukan kepada Ibu Tien oleh lawan politiknya, dengan adanya tuduhan bahwa, ia selalu mendapat komisi sebesar 10% dari setiap proyek pemerintah, utamanya dari proyek besar pembangunan TMI. Uniknya, banyak rumor dan guyonan yang beredar tentang jawaban nyeleneh Soeharto, saat dilarang anaknya, mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Ia dilarang oleh putrinya, lantaran telah terlalu lama menjabat sebagai presiden. "Lawong saya baru 2 tahun jadi presiden, sebelumnya kan yang menjabat ibumu," celetuk Soeharto sambil tertawa. Pada suatu subuh, Siti Hartinah mendadak terkena serangan jantung. Ia kesulitan bernapas sehingga harus dilarikan ke RSPAD, Gatot Subroto. Sayang, nyawanya tak tertolong. Minggu, tanggal 28 April tahun 1996, menjadi hari terakhir Soeharto melihat kekasihnya, orang yang banyak berperan dalam hidupnya. Bahkan, Ibu Tien telah mendahului, sebelum Soeharto lengser dari kursi kepresidenan 2 tahun kemudian.